Rachel Sustanti hidup mandiri, mengurus keluarga seorang diri. Sebab suami Rachel yang bernama Ari bekerja di Kalimantan Tengah di perkebunan sawit. Selama itu pula, Rachel mencari tambahan nafkah dengan usaha seadanya. Namun yang tak diduga, Ari Rismawan mendadak kembali ke Jawa. Ia pulang tanpa kabar berita, ironisnya juga dengan tangan hampa. Rachel pun tercengang mendapati Ari sudah pulang. Pulang. Mas Ari, kok kamu udah pulang? Ada masalah apa toh, Mas? Mas, aku tuh aja ngomong kamu. Kok kamu diem aja sih, Mas? Ada masalah apa-apa? Mas. Tanpa memberi alasan yang jelas, tanggapan Ari malah keras. Mas, sebenarnya kamu kenapa sih, Mas? Mas. Yalah, Mas. Ditanya malah diem aja. Terus mana gaji kamu, Mas? Kok kamu gak pernah ngirim ke rumah sih, Mas? Nggak ada gaji. Udah habis buat ongkos pulang. Mas. Tunggu. Kamu mau pergi kemana lagi, Mas? Mana gaji kamu? Masa gak ada sama sekali sih, Mas, buat di rumah? Kamu nggak dengar? Nggak ada gaji. Aku mau keluar. Pusing kamu nggak di sini. Minggir. Tapi Mas! Alih-alih mendatangkan berkah, kepulangan Ari malah menambah derita. Bukan itu saja, tabiatnya ternyata belum berubah. Ari Rismawan terjerumus dalam perjudian. Pagi, siang, malam, Ari berjudi online lewat aplikasi telepon genggam. Sementara istrinya Rachel Sustanti sudah cerah menegur sang suami. Tak hanya berjudi, minuman keras juga menjadi masalah Ari. Manakala terus kalah berjudi, sertifikat tanah keluarga pun digadai oleh Ari. Maka beranglah sanak keluarga sebab Ari nekat menggadai sertifikat tanah keluarga sebesar 125 juta rupiah. Ironisnya, duit hasil gadai digunakan untuk berjudi jua. Perbuatan Ari menyulut konflik keluarga. Ibu mertua, kakak beradik serta saudara ipar semua menuntut perkara. Terutama Muhayana, sang ibu mertua. Ari! Mati aku. Di mana kamu? Mantu durhaka! Ari! Ari! Bu! Dasar pemalas! Bu, jangan. Anak durhaka! 125 juta! Tega kamu gadaikan sertifikat tanah milik keluarga? Ibu sabar dulu ya, Bu. Terlaluan kamu, Ari! Bu, sabar. Udah, Bu. Bangun kamu, Ari! Bu, sabar, Bu. Bangun! Kamu, berkali-kali kamu bikin masalah. Kami selalu terima. Kami selalu memaafkan.
Sekarang kamu sudah keterlaluan, Ari. Udah Bu. Teganya kamu tidak punya Iya, udah nurani. Bu. Kamu Udah Ibu. Udah. tsunami macam begini, kamu masih pelihara. Iya, Bu. Usir dia dari rumah sini. Bu, sabar Ibu, sabar. Sabar dulu ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Buat apa ibu kamu? Buat apa? Mau menghina aku? Menuduh aku? Apa buktinya apa? Ibu nggak maksud buat nuduh kamu. Aku mohon kamu jangan marah ya. Ngomong kosong semuanya. Mau menghina aku? Menuduh aku? Apa buktinya apa? Mas, Ibu nggak maksud buat menuduh kamu. Aku mohon kamu jangan marah ya Mas. Ngomong kosong semuanya, tahu nggak? Ngomong kosong semuanya. Ingat ya, jangan pernah macam-macam sama aku. Kalau kamu berani macam-macam sama aku bakalan habisi semua keluarga kamu. Baru kamu tahu rasa. Ya. Wah. Bila mana modalnya terkuras habis, derajat candu Ari haus berjudi kembali kronis. Ji, pinjam uang dong, utang, ya. Saldo aku habis nih, kamu kan banyak uang tuh, transferin, ya. Oh, dasar bocah edan. Duit dari mana, Bos? Wong aku iki aja pas-pasan. Gini aja, Ji. Kamu kan banyak punya temen nih, ya kan? Kamu pinjam sama mereka, uangnya kasih ke aku, ya, gitu aja. Wih, enaknya. Gak mau. Nanti kamu yang nunggak. Aku yang suruh bayar. Gak mau nih. Enggak, pokoknya. Banget nih. Harus gadein apa lagi? Kamu ini emang kebangetan, Ri. Ketagihan judi kok. Kayak ketagihan narkoba. Apa? Ada ide bagus nih. Tapi tenang, bukan masalah pinjam uang sama kamu. Tapi janji ya, bakalan bisa bantu aku, ya. Ide opo, Ri? Coba ceritakan. Tapi awas ya, Ri. Ada syaratnya. Aku nggak mau sampai berurusan dengan polisi. Tenang, semua aman bakalan lancar ya. Bener. Tenang aja, nanti kalau semuanya sudah oke, kamu dapat fulus komisi langsung dari aku. Kamu jangan bohong loh. Kamu kan banyak utangnya. Masalah hari ini itu nggak ada bohong. Benar, betulan. Oke. Aji dibuat penasaran, sedangkan Ari tak mau memberi jawaban. Sekarang apa rencanamu, Ri? Lagian ngapain juga nih kita ke rumah kakak iparmu ini? Untuk itu, Ji. Loh, kok kamu serius, Ri? Itu kan motornya si Jojo, ponakanmu. Masa kamu tega mau gadein juga sih? Kebangetan kamu. Alah, kamu tuh nggak usah ikut campur. Itu urusan aku. Mau komisi nggak? Hah? Iya kan? Ya udah, ikutin aja. Oke deh. Tenang, kita nggak bakalan berurusan dengan polisi. Percaya sama aku. Bener nih ya. Oke deh. Udah, kita masuk aja. Ke motor. Adalah Timotius Jovang alias Jojo yang menjadi target korban. Padahal statusnya keponakan kandung Ari Rismawan. Jo, hei, bangun. Jam berapa nih, Jo? Hei.
bangun. Temenin Apa? Om, ya. Apaan sih Om? Masih ngantuk aku. Semalam habis begadang. Udah jam berapa nih Jo? Temenin Om ke Kaliwungu, nagih hutang Jo, ya? Emang lagi hutang ke siapa sih? Teman Om Jo, dia hutang tahu nggak berapa? 20 juta, ya? Bantuin Om ya, sebentar aja, ya? Pada tidur-tidur gak jelas kayak gini. Ya udah. Mandi. Ya udah bentar aku cuci muka dulu. Ayolah, jangan lama. Masa pemalas jam berapa nih Jo? Jangan lama. Tunggu deh. Iya Om, sabar ngapa? Umpan Ari Rismawan langsung dilahap oleh Jojo si keponakan. Lantas berlanjutlah rencana busuk sang paman. Wah ini nih. Mahal. Saya cek dulu bentar. Skenario jahat Ari sepenuhnya dibantu oleh Aji. Motif Ari semata demi mendapat modal judi, sedangkan Aji ialah komisi. Keren. Ini bisa laku 10 juta. Bagus Bukan banget. kaleng-kaleng. Iya. Ini 10 juta cepet. 10 juta. Cepet. Nih coba lihat nih. Coba nih. Tuh, kilometer masih sedikit. Bagus kan? Bagus banget ini. Laku mahal. Bu, pamit ya Bu. Mbak, berangkat dulu ya? Ya. Bawanya udah? Dan Jojo pun berangkat berkonvoi dengan dipandu oleh Ari menuju ke rumah Aji. Yuk, stop. Yuk. Hei, gak usah turun Jo. Kamu tunggu di sini aja ya. Iya Om. Bentar. Gimana? Hah? Nih, saya siapin. Itu aku juga. Susah. Yo. Jadi gak Om? Hah? Jadi gak? Jadilah. Masa enggak? Tapi habis ini kita ke pabrik dulu ya. Sekalian nih nganterin kantor-kantor. Gak apa-apa toh? Ya udah Om. Yuk. Yuk, tunggu ya nanti ya. Selanjutnya Ari terus dikawal Jojo menuju pabrik garam di daerah Sentul, Sapen, Sukorojo. Bolak-balik mengurus urusan Ari, akhirnya Jojo kembali ke rumah Aji, kawan karib Ari. Ayo. Gimana? Jalan. Jadi gak Ri? Bagaimana rencana kamu selanjutnya? Kenapa sih Jojo kamu nunggu di sini? Jadilah.
Lalu gimana? Gini, aku pinjam motormu boleh? Boleh, oke. Biar dikondisikan. Oke. Ya, oke. Om. Yuk, lu bosan di sini? Om Ari udah ketemu tuh sama teman Om yang utang 20 juta. Terus gimana? Ya dia bakal bayar tuh utang. Tapi nggak di sini. Tuh, di hotel. Hotel mana, Om? Hotel sini Jo tuh. Pagaruyung tuh. Dekat lah ya. Temenin. Ya udah, Oke? Bagus. Dengan skenario sederhana, Ari berhasil membuat Jojo percaya. Ketika ia meminjam sepeda motornya, Jojo menyerahkan kunci tanpa curiga. Padahal sebenarnya Ari bermaksud jahat padanya. Jo. Ya, Om. Pinjam kunci motor. Bentar. Habisin. Ya Om, Jo. Cek. Wah. Gimana, Bos? Kau pegang ya motornya. Ya. Tapi anterin dulu tuh ke hotel. Ya. Siap, Bos. Oke. Sampai sengkak. Siap pokoknya, Bos. Pas dulu dong. Sip. Go. Tutup. Oh iya, lupa saya. Ayo, Ji. Dan tembus aja situ aja ya. Ya, situ aja lah. Dan lancarlah rencananya. Ari memperoleh STNK dengan alasan untuk mengintai teman yang berutang padanya. Tebak. Sementara Jojo dicekoki minuman keras hingga setiap botol habis ludes. Lantas Ari bisa tertawa lepas melihat buah skenarionya kian jelas. Ayah nih bocah. Haji gimana ya Haji ya? Loji. Gimana? Begini, Bos. Motor laku 10 juta. Tapi dipotong komisi calo 1 juta. Jadi sisa uangnya 9 juta, Bos. Bagaimana, Bos? Itu toh 9 juta. Gini, kamu langsung aja ambil komisi kamu 1 juta kan, ya kan? Siap, Bos. Nah, 8 jutanya tolong ditransfer, oke? Ke rekening siapa, Bos? Nomornya mana? Ini aja rekening Topik Hidayat, atas nama Topik Hidayat. Rekeningnya nanti aku SMS aja ya, Cik, oke? Oke, Bos. Siap, Bos. Aman ya. Oke. Aman, Bos. Siap, mantap. 8 juta. Gampang banget.
Sementara Jojo menjadi korban kejahatan sang paman, ibu serta nenek kandung Jojo beraktivitas biasa di kediaman. Sang ibu, Katarina Sukaryati, sibuk memproduksi kue kering khas Lebaran yang dibantu oleh nenek Jojo bernama Muayana sepanjang bulan Ramadan. Bu, aku pamit dulu ya Bu, mau antar kue. Iya nak. Jojo kemana? Apa dia masih tidur? Tadi pagi pergi sama Ari, katanya mau ke Kaliwungu, mau nagih utang. Masa iya sih? Sejak kapan Ari ngutangin orang? Biasanya dia yang kesana kesini cari pinjaman utang. Aku nggak ngerti Bu. Ya udah ya Bu, aku pergi dulu, udah ditunggu. Ya, hati-hati ya nak. Iya Bu. Tak cukup duit 8 juta rupiah, Ari justru semakin tamak saja. Ia berimprovisasi demi mendapatkan tambahan duit lebih, memanfaatkan skenario sepeda motor digadai. Mau apa kamu kesini? Mana Jojo? Bu. Bukannya tadi Jojo sama kamu? Ya Allah, masalah apa lagi yang kamu bikin? Bu, mohon maaf. Motor Jojo udah nggak ada lagi, Bu. Udah saya gadaikan. Dan saya nggak ada uang buat nebus motor itu, Bu. Kamu betul-betul gak mikir ya? Pakai otak kamu. Bisanya kamu menterlantarkan anak dan istri kamu. Bisa kamu ngabis-ngabisin uang aja. Lebih baik kamu ceraikan anak saya. Pergi kamu dari sini. Perkataan Muayana sang ibu mertua telah menusuk hati Aris serta menyulut api murka. Celaka, niat awal Ari mendapat tambahan rupiah, malah nyawa ibu mertua melayang oleh kedua tangannya. Kok jadi berantakan begini? Ari, ngapain kamu di sini? Tolong! 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 Tolong!
Minggu malam, pulanglah Ari Rismawan. Dalam kondisi mabuk minuman keras, Ari bertemu Ragil istrinya yang menunggu cemas. Ya Mas, tunggu sebentar, sabar. Loh, Mas. Kamu dari mana sih, Mas? Kamu habis minum alkohol ya, Mas? Kamu tuh kapan jerah sih, Mas? Udahlah. Tumben banget sih, Mas, kamu meluk aku. Nggak boleh, aku kangen sama kamu. Mas. Mas. Hati, Mas. Aku banyak bekas luka dan cakaran. Astaga, apa yang sebenarnya dilakukan? Mobil siapa itu? Isi pikiran Ragil pun kacau balau, hatinya makin risau. Mas, kamu tuh habis begal siapa, Mas? Terus itu handphone aku mau kamu bawa kemana? Kamu apain keluarga aku, Mas? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak suka ditutup kayak gini. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kamu mau kemana? Aku mau. Tapi Mas, jangan, Mas. Mas! Firasat buruk terus menyandra Ragil. Lantas sanak saudaranya pun langsung dipanggil. Ragil hanya ingin memastikan ibu serta kakaknya dalam kondisi baik-baik saja. Ragil tiba bersama sanak saudaranya, yakni Leskiobo, Paryadi dan istrinya Yuni, Rupriyono dan istrinya Kristina. Mereka kalut oleh rasa curiga. Adakah terjadi malapetaka? Situasi makin menegangkan ketika bercak darah ditemukan berceceran. Tampaklah nyata malapetaka di depan mata ketika dua mayat korban ditemukan bersimbah darah. Spontan, Ragil sekeluarga melapor pada pihak kepolisian. Aparat Polsek Pageruyung didukung Polres Kendal langsung turun tangan. Berdasarkan keterangan awal saksi-saksi, Polres Kendal mengerahkan tim untuk mengejar dan melacak keberadaan Ari, mencakup wilayah Temanggung, Wonosobo, hingga Semarang. Berkat perangkat GPS dari mobil sewa, posisi mobil akhirnya bisa terlacak dengan mudah. Ditemukan surat ditinggal terkunci oleh Ari di Jalan Sriwijaya, depan toko swalayan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Keesokan harinya, Jojo tampak kehabisan kata-kata. Setelah berjalan kaki dari hotel pulang ke rumah, histeris sanak keluarga menyambutnya. Jojo mengamuk pula, sesumbar Ari sang paman dengan penuh murka. Sabar, Cuk. Sopo sing mateni sapa ngomong? Sabar ngerti, Pak Polisi saya ngerti lewat yang kebelis ya Allah. 3 hari diburu, Ari Rismawan akhirnya ditangkap hari Rabu di wilayah Kabupaten Indramayu, tepatnya tanggal 12 Mei dengan hadiah sebutir peluru. Lantas, Ari Rismawan ditetapkan sebagai tersangka setelah ia membuat pengakuan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian kakak ipar serta ibu mertuanya, Katerina Sukaryati dan Muhayana. Hingga kemudian, Ari pun didakwa melakukan pembunuhan, pencurian, serta penipuan. Singkat cerita,
Rabu 27 Oktober 2021, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amarnya menyatakan terdakwa Ari Rismawan terbukti bersalah sehingga menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara.